Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perang fisik mempertahankan kemerdekaan. Saya Melinda Putri Wiyardiana, absen 20. Saya Tila Mersi Muradi Hasana, absen 32. Saya Rifki Firman absen 28. Saya Muhammad Mubarak, absen 24. Perang fisik mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, seluruh negara jajahan Jepang di Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan sekutu, yaitu AFNEI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Tugas AFNEI adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan tentara sekutu yang ditahan Jepang, melucuti serta mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Kedatangan tentara sekutu ternyata juga disertai dengan kedatangan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang bertujuan ingin kembali menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Tentara AFNEI bersama NICA sampai ke Indonesia pertama kali pada tanggal 16 September 1945 di Tanjung Priuk. Kemudian, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, salah satunya dengan melalui perjuangan bersenjata. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran arek-arek Surabaya dengan pihak sekutu bersama NICA diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya, tanggal 19 September 1945. Salah seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih, lalu menggantinya dengan bendera Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Arek-arek Surabaya menurunkan bendera Belanda dan merobek warna biru agar menjadi warna bendera Indonesia. Selain 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Hal ini terjadi karena tentara sekutu membebaskan tahanan di penjara Kalisosok, menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan gedung Internatio. Para pemuda pun melawan dan menimbulkan pertempuran bersenjata yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Peristiwa ini kemudian membuat hubungan Inggris dan Indonesia merenggang, sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum agar para pemuda menyerah paling lambat 10 November 1945 pukul 6.00. Namun para pemuda Surabaya tetap bertempur membela tanah kelahirannya. Tokoh yang sangat berperan dalam membakar semangat pada pemuda saat itu adalah Bung Tomo. Hampir 3 minggu para pemuda mempertahankan Surabaya hingga banyak korban jatuh akibat pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan oleh adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan oleh TKR. Perlawanan ini terjadi sejak 23 November 1945 hingga 12 November 1945. Dengan dipimpin oleh Imam Androngi dan Letkol M. Sarbini. Pertempuran Ambarawa berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan NICA ke Ambarawa. Letkol Isdiman, Mayor Soeharto, dan Kolonel Sudirman juga ikut terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu dan NICA yang terdesak pada tanggal 15 November 1945 akhirnya meninggalkan daerah Ambarawa dan menandai berakhirnya pertempuran Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperangi sebagai Hari Infanteri. Nomor 3. Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu dan NICA mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan sekutu dan NICA segera mengeluarkan ultimatum pada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka, sehingga memicu kemarahan. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 Maret sampai 19 Maret November 1945 Maret 1946. Puncak pertempuran terjadi ketika tanggal 23 Maret 1946 pihak sekutu dan NICA mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. Komandan Divisi 3 Siliwangi ATH Nasution bersama
pemuda mengambil inisiatif untuk mengosongkan kota Bandung dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintah ataupun militer, dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintahan ataupun militer pada tanggal 24 Maret 1946. Salah satu tokoh yang berperan dalam pertempuran ini adalah Muhammad Toha yang harus gugur ketika berupaya meledakkan gedung museum milik Nika di Bandung Selatan. Peristiwa ini kemudian dikenang dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area terjadi karena beberapa peristiwa. Pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Jalan Bali, Medan tanggal 13 Oktober 1945 yang menginjak lencana merah putih. Para pemuda Indonesia yang marah kemudian menyerang hotel tersebut sehingga timbul banyak korban. Kedua adalah adanya ultimatum dari pemimpin tentara sekutu di Sumatera Utara yaitu T.E.D. Kelly tanggal 18 Oktober kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dengan sekutu, terlebih pada tanggal 1 Desember 1945. Pihak sekutu memasang papan-papan yang tertuliskan Fixed Bonderu Ries Medan di area berbagai sudut pinggiran kota Medan. Peristiwa ini menimbulkan pertempuran yang lebih besar antara rakyat Medan melawan sekutu. Sekutu bersama Nica melancarkan aksi besar-besaran sejak 18 Desember 1945 serta mengusir dan menindas rakyat Indonesia. Rakyat Medan merespon pada tanggal 10 Agustus 1946 dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan peristiwa terhadap sekutu dan Nica. Pertempuran Medan Area berakhir tanggal 1 Desember 1946 setelah pihak Nica mengajukan gencatan senjata kepada pihak Republik. 5. Puputan Margarana. Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali. Perlawanan muncul di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dibantu oleh TKI Laut Kapten Markadi. Pada masa itu, Indonesia telah menyepakati perjanjian Linggarjati di mana secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Ngurah Rai tetap berusaha mengusir Belanda dari Bali dengan melakukan long march dan bergerilya melawan musuh. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi pada 20 November 1946. Pasukan Belanda mengepung desa Marga tempat I Gusti Ngurah Rai bersembunyi. Walaupun terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara tentara Indonesia dan Belanda, I Gusti Ngurah Rai tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Pada 29 November 1946, Ngurah Rai gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan tentara Indonesia di Bali dikenal dengan Perang Puputan atau pertempuran habis-habisan.